Di sudut Italia sana, seorang bapak pulang dengan gontai. Dia baru kelar nonton Italia. Tanding di playoff Piala Dunia lawan Bosnia, siap-siap ngasih kabar buruk. Bocahnya langsung lari nyamperin. "Pah," katanya, "Italia jago kok. Aku belum pernah lihat mereka main di Piala Dunia sih." Bokapnya senyum kecut. "Ini kan April Mop, nak. Italia cuma ngerjain kita. Besok mereka tanding ulang dan lolos ke Piala Dunia 2026 kok." Tapi kayaknya anak-anak itu bakal sadar yang bohong itu bapaknya bukan hasil pertandingan Italia. Angka-angka itu kedengarannya cuma statistik, tapi kalau dijejerin baru kerasa nyeseknya tim legendaris juara 4 kali. Sekarang lolos aja nggak bisa. Terakhir kali Italia main di Piala Dunia, VAR bahkan belum diciptakan. Gianluigi Buffon masih di bawah Mister Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo baru mulai panas-panasnya. Lamine Yamal masih bocah 7 tahun. Waktu itu Barack Obama masih presiden. Dan Real Madrid baru punya 10 Piala Champions, belum 15 kayak sekarang. Donnarumma sendiri baru 15 tahun. Siapa sangka dia jadi kiper utama Azzurri. Cuma beberapa perbandingan doang tapi langsung kerasa banget kosongnya. Satu generasi pemain udah pada pensiun dunia, udah berubah total. Tapi Italia masih aja stuck nyari jalan balik ke panggung dunia. Buat tim yang dulunya ikon Piala Dunia, absen kelamaan gini, bukan lagi apes sesaat, tapi udah jadi luka sejarah yang makin perih tiap 4 tahun sekali. Gua kutip dari headline Corriere dello Sport, udah nggak ada alasan lagi. Mungkin bener kalau kita nggak berharap, kita nggak bakal sakit hati. Sadarilah Italia yang sekarang bukan lagi Italia 2006. Jangan pernah balik ke masa lalu yang indah itu jebakan nostalgia. Semua udah beda, nggak akan sama lagi. Sebenarnya kita juga yang udah nggak sama kayak dulu. Sekarang kerjain apa yang harus dikerjain. Nggak usah nunggu lagi. Buang jauh-jauh orang yang ngomongin soal zona nyaman. Kita bakal berjuang sampai titik darah penghabisan. "Gue cuma mau maju perang sama orang-orang ini," kata para veteran. Sepak bola itu butuh aksi, bukan cuma slogan. Gagal sekali mungkin itu apes. Tapi kalau 3 kali gagal itu udah soal kualitas dan tanggung jawab. Penyebabnya jelas, keputusan ngawur kelalaian dan ulah orang-orang tertentu dari level personal sampai kebijakan. Sialnya orang Italia itu kalau gagal cuma ganti orang, bukan sistem kerjanya. Masa lalu emang nggak bisa diulang, tapi sejarah mencatat semuanya. Dulu Azzurri bisa menaklukkan pemain sekelas Zico, Socrates, Diego Maradona, sampai Rummenigge. Sekarang lawan Edin Dzeko yang umur 40 tahun aja keteteran, padahal timnya cuma modal semangat. Di Zenica Italia main kacau balau selama 80 menit. Sebuah penderitaan yang sayangnya sudah terlalu sering kita rasakan. Perasaan yang kayaknya udah jadi DNA timnas Italia sekarang. Bosnia dan Herzegovina neken habis-habisan, bikin mereka sesak napas dan menderita. Semua boroknya kelihatan hilang, fokus fisik drop, kurang greget. Azzurri nggak pernah main segarang yang seharusnya dan kalah total sama semangat lawan. Satu-satunya momen mereka kelihatan garang cuma pas nyanyi lagu kebangsaan. Terus gue mikir gimana bisa pemain kayak Federico Di Marco, Riccardo Calafiori, Manuel Locatelli, Niccolò Barella, atau Matteo Politano bisa sampai melempem di pertandingan sepenting ini. Siapapun yang bertanggung jawab atas proyek ini, yang mendukungnya, yang membelanya, nggak bisa dibiarin lanjut setelah 3 kali gagal berturut-turut. Mundur sana. Ambil tanggung jawab masing-masing, kasih kesempatan ke yang lain. Ada kekalahan yang lebih dalam dari sekadar skor atau tendangan meleset. Kekalahan itu ada di momen lo lihat ke layar. Lihat seragam biru langit itu tertunduk. Terus muncul pertanyaan dingin di kepala. Sejak kapan sepak bola Italia jadi separah ini? Malam di Zenica itu bukan cuma soal kalah adu penalti. Itu momen yang ngebongkar semua masalah yang udah ditunda-tunda sepak bola Italia selama lebih dari 1 dekade. Orang mungkin bakal ingat kartu merah Alessandro Bastoni, gol cepat Moise Kean, atau tendangan yang kena tiang gawang dari Ryan Christie. Tapi jujur aja semua itu bakal dilupain. Yang tersisa cuma rasa hampa saat sadar ini ketiga kalinya berturut-turut Italia absen dari Piala Dunia. Tim juara dunia 4 kali sekarang jadi mantan juara pertama.
dalam sejarah yang absen 3 Piala Dunia berturut-turut. Fakta itu aja udah cukup bikin malam ini jadi sejarah kelam. Momen paling nyeseknya bukan pas adu penalti, tapi setelahnya pas kamera nyorot satu persatu wajah Gianluigi Donnarumma yang membeku, tatapannya kosong, para pemain muda nunduk lesu. Ada yang nutupin muka, ada yang gak berani lihat ke tribun. Rasanya beda banget sama kalah biasa. Mereka kayak baru sadar mereka bukan cuma kalah tanding, tapi kehilangan kesempatan buat nulis nama di sejarah timnas. Dulu Piala Dunia itu panggungnya Italia, tempat mereka datang sebagai unggulan, di mana seragam biru langit itu punya wibawa tersendiri. Sekarang itu cuman jadi mimpi yang asing dongeng buat satu generasi. Gue bener-bener tersentuh lihat ekspresi Gennaro Gattuso setelah pertandingan. Dia yang jadi simbol mental baja sepak bola Italia yang namanya identik dengan semangat api karakter, kuat dan energi yang meledak-ledak di lapangan. Tapi kali ini dia hampir nggak bisa ngomong di depan kamera. Hari ini para pemain nggak pantas dapat hasil kayak gini, katanya. Terus kalimat berikutnya bikin gua terdiam lama. Ini sakit banget karena kami butuh ini. Buat diri kami, buat seluruh Italia, dan buat sepak bola kami. Frasa sepak bola kami itu yang paling dalam maknanya. Dia nggak cuma ngomongin timnas. Dia ngomongin keseluruhan sistem ekosistem sebuah kebanggaan yang dulu jadi ikon dunia. Orang dalam sendiri sadar kalau ini udah bukan masalah satu pertandingan lagi. Kalau mau dibahas lebih jauh, ini harus dilihat dari perspektif waktu. Terakhir Italia main di Piala Dunia itu tahun 2014. Kalau harus nunggu sampai 2030, itu berarti jeda 16 tahun. 16 tahun itu apa artinya? Cukup buat seorang bocah tumbuh jadi dewasa. Cukup buat satu generasi fans besar tanpa pernah ngerasain nonton Italia di Piala Dunia. Ini benar-benar menakutkan buat negara sepak bola yang punya sejarah sedalam itu. Timnas yang cuma jualan nostalgia itu tandanya lagi sakit parah. Dan sakitnya bukan sesaat tapi karena terus keulang. 2018-2020, 2026, sekali itu apes, 2 kali itu sinyal, kalau 3 kali ya sistemnya yang bobrok. Mau tak mau kita harus bongkar akarnya. Pembinaan usia muda dan laju perkembangan Serie A. Labakati, taktik yang kolot infrastruktur sampai perang kekuasaan di dalam. Timnas itu cuman puncak gunung es tempat semua boroknya kelihatan. Makanya malam ini rasanya lebih nyesek dibanding momen di tempat lain. Turki pecah telur setelah 24 tahun penantian. Swedia hidupkan lagi mimpi Piala Dunia lewat momen Viktor Gyökeres. Ceko juga kembali setelah sekian lama. Satu sisi ada tim yang lagi bikin sejarah baru. Sisi lainnya ada Italia, yang kenangan terbaiknya masih nyangkut di Berlin 2006. Kontras keduanya nunjukin banyak hal bikin sedihnya makin meresap. Bukan sakit yang meledak-ledak, tapi yang nyiksa pelan-pelan kayak nonton sebuah legenda yang kejebak di masa lalu. Kasihan juga sama Gennaro Gattuso. Dia bukan jenius taktik, tapi sejenius apapun mana bisa sendirian benerin semua kalau materi pemainnya biasa saja. Lihat daftar pemain Italia, sekarang jelas ini tim yang lumayan tapi nggak punya bintang kelas atas yang bisa mengangkat tim. Semangat juang yang ditanamkan Gattuso itu memang terasa. Bahkan gue rasa tanpa dia belum tentu Italia bisa bangkit dan main di playoff segarang itu. Tapi masalahnya semangat itu cuman kulitnya isinya yang lebih bikin khawatir. Pertanyaan lama, kenapa pemain Italia jarang main di luar alasan pertama jelas sejarah. Dulu Serie A itu pusatnya sepak bola dunia, tempat semua bintang bermimpi untuk main. Kalau ligamu pernah jadi yang terbaik wajar kalau mikir buat apa pindah. Tapi ternyata ada alasan lain yang Italia banget. Mereka cinta kampung halaman. Hidup di Italia terlalu nyaman kayak budaya dan bikin betah. Ini bukan asal tebak, bahkan pemain asing mengakui daya tarik itu. Tapi yang lebih parah, sepak bola Italia seolah terjebak dengan mentalitas nomor 1 itu selama hampir 2 dekade. Waktu dana dari para taipan tak lagi deras, mereka telat beradaptasi. Setelah 2010 sepak bola dunia ngebut gila-gilaan dari pressing sampai mentalitas juara. Sementara di Italia,
Waktu terasa jalan lebih lambat. Kita masih dengar cerita para veteran kayak Luka Toni Edin Dzeko atau Zlatan Ibrahimovic yang masih jadi andalan timnya. Jelas mereka semua striker hebat. Kelas mereka tidak perlu diragukan. Tapi kalau sebuah liga terus-terusan ngasih panggung buat striker uzur, patut dipertanyakan intensitasnya dibanding liga lain di Eropa. Mungkin tragedi terbesarnya bukan cuma absen dari Piala Dunia, tapi karena mereka terlalu lama menolak berubah sampai level mereka sekarang tak lagi cukup bersaing. Inilah yang bikin cerita kali ini paling menyakitkan. Pesan terakhirku untuk Italia dan para fansnya, jangan lari dari luka hari ini. Ada kegagalan yang bukan jadi akhir tapi memaksa kita untuk menulis ulang semuanya. Mungkin Piala Dunia 2026 akan lewat tanpa Italia. Mungkin anak-anak di Naples, Milan atau Roma akan bertanya, kenapa Azzurri tak ada, dan jawabannya hanya kebohongan manis untuk menjaga mimpi mereka. Tapi sepak bola memang aneh mengambil banyak hal tapi selalu menyisakan sedikit harapan. Harapan bahwa suatu hari seorang anak akan melihat Italia kembali, bukan sebagai bayang-bayang Berlin 2006, tapi tim baru yang lahir dari luka-luka ini. Luka hari ini tak perlu ditutup dengan sebuah akhir cerita. Biarkan saja jadi pengingat bahwa sebuah legenda bisa jatuh, tapi sejarahnya tak akan pernah benar-benar tamat. Siapa tahu, dari malam tergelap ini fajar yang baru sedang terbit. Model